Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, pada peringatan Santo Yoakim dan Santa Hana ini, sebetulnya kedua nama dari kakek dan nenek Yesus dari jalur Bunda kita, Maria, itu tidak ditulis dalam Injil. Tetapi itu sudah biasa dalam tradisi gereja diungkap dua nama itu. Dan sebetulnya dua nama itu menandakan satu yang sesuai dengan namanya. Yoakim artinya persiapan untuk Yahweh gitu, persiapan Yahweh, mempersiapkan Yahweh gitu artinya. Yu itu ya kata singkatan dari Yahweh ya, Yoakim. Lalu Hana itu artinya kan rahmat atau karunia sebetulnya. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu dari satu persiapan, yang satu rahmat. Dan itu menjadi suatu tanda simbolik dari kakek nenek Tuhan Yesus juga di sana. Kita bisa melihat sesuai dengan namanya. Jadi kita bisa melihat Bunda Maria juga namanya sesuai dengan nama dia yang memang dipanggil Tuhan jadi tempat di mana Sang Firman itu lahir. Yesus sendiri itu namanya juga Yahweh yang menyelamatkan gitu nama. Jadi nama itu mengandung satu makna tersendiri. Kata Shakespeare, apa artinya sebuah nama begitu kan? Tetapi justru kita bisa melihat dalam kitab suci, nama itu mempunyai makna. Kalau Anda mengikuti Shakespeare, apa arti sebuah nama? Boleh saya manggil Anda dengan sebutan nama yang berbeda dengan nama Anda? Tak ganti nama binatang. Kan orang marah. Katanya, apa itu sebuah nama gitu kan? Tapi ternyata mempunyai makna sendiri. Bukan hanya menjadi tanda bagi orang itu, tetapi sebetulnya ada maksud tersembunyi di balik nama itu. Nah, kita hendaknya juga bisa melihat di sana. Nah, kalau demikian kita juga bisa melihat sekarang, kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil kita sekarang. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah matamu dan telingamu. Kenapa? Karena bisa melihat dan mendengarkan apa yang sebetulnya ingin didengar dan dilihat oleh para nabi. Ya, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Para nabi kalau mendengarkan firman Tuhan, jarang yang ada langsung dari firman Tuhan kepada nabi. Jarang yang langsung. Biasanya melalui mimpi, melalui malaikat, tapi jarang langsung. Tetapi para murid bisa melihat Tuhan sendiri yang bersabda, pewartaannya, dan melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat. Jadi mendengar dan melihat. Di sana mereka itu bisa merasakan dan menyaksikan sungguh karya Tuhan yang agung. Kebahagiaan inilah yang sebetulnya mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid atau orang-orang yang mendengarkan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup pada waktu itu. Dan di sini kita bisa melihat di sana itu sama sekali yang diharapkan untuk mau dilihat dan mau didengarkan oleh para nabi juga. Nah, sekarang bagi diri kita memang tidak bisa menyaksikan. Kita memang tidak bisa mendengar Tuhan berkarya. Namun ternyata kita juga paling tidak pernah mendengarkan Tuhan yang bersabda itu melalui para rasul. Dan para rasul diteruskan sampai ke dalam diri kita.
Dan juga peristiwa-peristiwa di mana Tuhan membuat mujizat juga diteruskan oleh para rasul. Bahkan kita juga bisa melihat pada zaman sekarang, mujizat-mujizat dari Tuhan pun tetap terjadi. Walaupun di sana bukan Tuhan langsung yang membuat, namun melalui banyak peristiwa, banyak orang yang dipercaya oleh Tuhan membawa peristiwa bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Di sana mengungkapkan bahwa Tuhan bukan yang istilahnya yang hanya disembah saja, namun Tuhan yang berkarya sampai sekarang. Nah, kalau demikian kita bisa melihat kalau Tuhan berkarya, maka kita bisa melihat melalui kehadiran Yoakim dan Ana, Tuhan sudah merencanakan karya penyelamatan. Nah, kalau demikian, rangkaian kelahiran sampai Tuhan Yesus ini sudah menjadi rencana Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh Dia merencanakan secara detail, secara sungguh-sungguh luar biasa gitu. Nah, kita akan sulit untuk bisa mengatakan tidak hanya detail, tetapi juga sungguh bijaksana dan juga memperlihatkan bahwa seolah-olah ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi tidak pernah gagal gitu. Kalau kita merencanakan sesuatu, ada kekurangan, ada kelemahannya, malu ada keterbatasannya, biasanya juga amburadul. Tetapi Tuhan enggak. Walaupun Tuhan itu membuat suatu rencana, ternyata dari leluhur-leluhur itu tidak semuanya itu adalah orang-orang suci, tetapi dia melihat bahwa Bunda Maria suci. Terus kakek neneknya juga ternyata sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan di sana kita bisa melihat rencana Tuhan sungguh-sungguh detail, sungguh-sungguh luar biasa. Nah, lalu bagi diri kita tinggal mensyukuri. Sekarang zaman kita memang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga tidak pernah melihat secara langsung Tuhan bersabda, Tuhan membuat mujizat. Namun mata hati kita yang melihat karena iman bahwa peristiwa itu yang diteruskan oleh para murid Tuhan sampai zaman sekarang tetap terjadi. Nah, maka kita sebetulnya mau mensyukuri itu semua dalam kehidupan kita. Dan kita sendiri juga mau mensyukuri sesuai dengan nama kita masing-masing, yang paling tidak sesuai dengan nama baptis kita. Seringkali kita memang ingat nama baptis kita, namun nilai-nilai atau kehidupan dari orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis kita seringkali kita lupakan. Maka kita mencoba mengingat nama itu yang kita pakai sebagai nama baptis kita, lalu kita hidupi nilai-nilai yang dihidupi oleh nama baptis itu, sehingga Tuhan itu memperlihatkan diri dalam kehidupan kita yang nyata, karena nilai-nilai itu mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan senantiasa mengingatkan kita supaya kita ada di dalam jalan yang benar. Selamat merenungkan.